Jadi ketika saya jadi Kepala Staf Angkatan Darat, saya pernah mau warning untuk para bintang-bintang jenderal-jenderal. Jangan sekali-sekali kamu jadi pelacur politik. Kamu saya buat merintih. Itu benar. Saya bicara seperti itu. Saya harus bilang TNI itu bego. Karena yang ngomong mantan Panglima TNI atau Panglima TNI 2015-2017, saya nggak koreksi lagi. Silakan terus. Karena kalau untuk penegakan hukum, ya bego TNI, nggak bisa. TNI, saya mau frankly speaking, TNI. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat Pak Gatot ya sebagai Panglima TNI, mantan Panglima TNI. Panglima TNI dong, Panglima TNI tapi 2000. Panglima TNI 2015 sampai 2016. 17. 2017, 15, 17. Dan sekarang kan yang berkuasa kan berarti junior. Pak Gatot. Ada kesan sekarang ini di masyarakat yang menurut saya agak melihatnya TNI ini kesal dan sebel sebenarnya dengan misalnya let's say Polri. Tapi kalau saya lihat lagi, saya bedah lagi, sebenarnya yang kesal dan sebel itu pangkat menengah ke bawah. Kalau jenderal-jenderal ke atas, dia masih punya mainan. Ini penglihatan saya. Dia bisa melakukan manuver, ya, sehingga saya melihat bahwa ada kecenderungan jenderal-jenderal atau perwira tinggi ini membawa kembali TNI ke politik. Saya nggak tahu istilahnya betul nggak ke politik atau sekedar mencari sumber daya sipil. Saya dengar misalnya ada yang sudah jadi komisaris padahal masih jadi TNI aktif. Itu kan di mana tuh? Ada satu yang saya temui waktu itu, termasuk juga polisi aktif. Tapi caranya begini Pak Gatot, dia tentara aktif, dia polisi aktif, tapi dikerjakan dulu di Wantanas misalnya. Dikerjakan dulu di mana, lalu dia ditarik sebagai deputi bidang hukum misalnya di kantor kementerian apa, dan karena dia ditarik ke deputi di kementerian apa itu, dia dijadikan komisaris padahal dia masih aktif, hanya dia tidak bertugas di baik TNI maupun Polri. Gitu caranya, jadi melipir, nggak langsung. Itu salah. Itu adalah pelanggaran. Ya, maksud saya. Jadi saya kan, TNI itu tidak boleh. Yang boleh dilakukan hanya komisaris di Pindad. Komisaris di itu Exervio kan gitu. Wakil-wakil pakai Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, PT Dirgantara, gitu. Di luar itu tidak boleh. Nah, itu kan terjadi ada satu kasus. Nanti saya tunjukkan. Ya, kalau itu sebenarnya bisa dilaporkan. Polisi juga begitu.
melipir kalau polisi dulu. itu mereka punya aturan undang-undang sendiri lah itu. Ya, oke, artinya Pak Gatot tidak ingin mencampur itu. Nah, ada kesan bahwa kok kayaknya TNI tergoda kembali nih untuk berpolitik. Pak Gatot melihat ini gimana? Gini lah paling gampang. Saya itu agak susah mengatakannya gini ya. Ada fenomena KSAD Dudung Abdurrahman. Sebagian orang menganggap bahwa dia melakukan langkah-langkah politik untuk naik. Contohnya? Ya, misalnya tadi soal baliho, ya kan? Kan sejak itu kan, lalu kalau mau naik, Anda harus dekat dengan ketua umum partai, misalnya kan, the ruling party kan begitu. Dan itu kan udah jadi rahasia umum. Nah, ada Maijen Kunto misalnya. Maijen Kunto yang orang melihatnya positif karena dia mengkhawatirkan pemilu itu brutal, tidak jujur dan tidak adil. Atau pemilu itu dalam bahaya. Dia mengatakan begini, kalau jujur memang itu seharusnya sesuai dengan. Tapi kalau tidak jujur ada aturan yang membatasi. Tapi kalau enggak ya ibarat permainan. Kalau sudah ketidakjujuran itu sudah membuat apa-apa, ya saatnya TNI harus tegas bersikap. Kan begitu. Nah, ini kan ada dua hal yang berbeda, tapi message-nya sama. Menggoda kembali TNI masuk ke ranah politik begitu. Baik dengan motivasi jabatan, ya kan udah jadi rahasia umum lah. Kalau Anda tidak deketin politisi, Anda nggak bisa naik. Atau tadi dengan aura yang sepertinya positif, tapi kayaknya menggoda juga TNI untuk bertindak dan lain sebagainya. Nah, evaluasi Pak Gatot melihat fenomena itu. Polri nggak usah dah, TNI saja. Iya, Bung Raffi. Jadi saya buka saja di sini. Itu hal yang sangat saya khawatirkan. Jadi ketika saya jadi Kepala Staf Angkatan Darat, saya pernah mau warning untuk para bintang-bintang jenderal-jenderal. Jangan sekali-sekali kamu jadi pelacur politik. Kamu saya buat merintih. Itu benar. Saya bicara seperti itu. Saya bicara seperti itu, bagi saya adalah metode saya. Akhirnya itu selalu terngiang-ngiang di telinganya. Gitu. Mengapa? Kalau sudah menjadi pelacur politik, itulah awal dari kehancuran TNI. Karena TNI adalah politik negara. Politik negara. Tetapi di akhir-akhir ini kekhawatiran saya itu menjadi nyata. Saya tidak boleh menyebutkan orang. Tetapi di TNI itu, kalau dia pernah melakukan pelanggaran, dia tidak mungkin bisa naik, apalagi jenderal. Gitu kan. Dan pada saat turun itu naik. Jadi orang yang melanggar yang tadinya nggak bisa naik, ketika Pak Gatot itu naik dia. Logika berpikir saya, tentunya orang melihat kok dia bisa ya. Lewat jalur mana dia bisa ya? Lewat jalur mana bisa ya? Nah akhirnya ini menjadi fenomena gitu. Menjadi fenomena. Kalau saya ingin selamat, ya saya harus dekat dengan tokoh-tokoh yang bisa menentukan gitu. Gitu. Itu manusiawi, tapi yang tidak beretika. Gitu. Tapi kan akhirnya kan orang melakukan itu semua. Let's say misalnya untuk maaf kata nih jabatan Panglima TNI misalnya sekarang ini kan sudah seperti rahasia umum. Tuh ada misalnya menganggap bahwa ini giliran saya sesungguhnya. Tapi kok kan zaman SBY kan ada trimatra itu yang bergilir kan. Ini giliran saya. Tapi kok saya nggak jadi? Evaluasi, karena saya nggak dekat sama si Anu. Sementara si Anu punya si Anu, ya kan begitu? Gitu. Saya koreksi ya, kalau jabatan Panglima TNI itu adalah hak dari semua Kepala Staf Angkatan Darat sama untuk menjadi Panglima TNI. Tidak mengenal giliran. Enggak. Saya bicara tentang hak itu dikaitkan dengan pertarungan trimatra tadi. Gitu. Jadi itu semuanya adalah hak prerogatif presiden. Murni. Jadi memang nggak ada pengaruh gesture kepemimpinan, misalnya dekat dengan ketua umum partai politik, di mana ketua umum partai politik bisa mempengaruhi presiden, kan ada juga. Ya, itu terserah. Tapi yang jelas hak prerogatif presiden.
Presiden menentukan siapa yang akan menjadi Panglima TNI berdasarkan pemikiran Presiden. Ancaman tantangan ke depan itu diperlukan siapa yang memimpin di situ. Oke. Tapi yang kita tarik lagi. Lalu yang dikhawatirkan Pak Gatot itu jabatan di bawah Panglima TNI tadi. Iya, bawah Panglima TNI. Kalau udah Panglima TNI untuk ya sudah, itu nasib lah ya. Itu nasib aja 3. Jadi yang dikhawatirkan ini adalah pertarungan untuk naik karir antara level bintang 1 bintang 2 ya, itu atau sekarang, yang paling krusial itu dari kolonel ke brigjen misalnya. Ya, bisa terjadi itu. Tapi sekarang ini fenomena itu memang yang Bura bisa katakan terjadi itu fenomena itu. Oke. Jadi kalau saya mau naik, ngapain saya menjadi tentara profesional? Mending saya dekat-dekatan gitu ya? Ya, logika berpikirnya kan begitu. Begitu saja, dia bisa naik. Seperti ini kan. Iya. Perkara benarnya kan kita lihat situasinya aja kan gitu. Iya. Inilah yang sangat berbahaya. Berbahaya. Karena kalau tidak menggunakan merit system, maka orang semua tidak mau berjuang. Iya. Ngapain gue harus capek-capek? Yang penting gue sekarang dekat dengan salah satu yang penentu kan gitu. Iya. Tidak perlu kita luar biasa kerja baik, yang penting kita cari uang banyak-banyak. Ini kan bahaya ini. Iya. Cari uang untuk nempel terus ya. Ya, itu sangat berbahaya. Akhirnya siapa? Yang jadi korban prajurit yang bawah. Oke. Prajurit yang menjadi korban. Dan yang jadi korban ya bangsa Indonesia, jadi bisa jadi ya ke atasnya lemah jadi sebagai yang utama penjaga kedaulatan dilemahkan itu seperti itu. Itu yang sangat berbahaya. Seperti kemarin saya lihat di media sosial kan, Kasat menegur perumahan ini bagus depannya tapi dalamnya udah rusak pedal baru seperti itu kan. Itu kan bisa terjadi, mungkin kontraknya yang harusnya sekian, potongannya sekian. Untuk apa itu kan bisa jadi akhirnya dampaknya seperti itu. Iya. Prajurit yang nanti akan dikorbankan gitu. Oh iya, padahal nggak mungkin prajurit yang menentukan itu. Nggak mungkin. Terakhir untuk untuk TNI ini, sebelum saya mau minta wrap up dari Pak Gatot ya, closing statement juga. Orang gemes tuh dengan KKB. Ya. TNI mati terus, ya kan? Gugur ya. Sorry. TNI gugur, ya kan? Kok Indonesia kayaknya seperti jalan buntu. Bahkan ada kesan dulu, wah, giliran sama kelompok kanan tegas, ya kan? Wah, demi NKRI dilibas siapapun yang akan merusak ideologi Pancasila, ya kan begitu? Yang which is abstrak gitu, abstrak kan itu kan? Tapi yang konkret kayak KKB itu kok kesannya lembek, padahal konkret. Ada gerakan bersenjatanya dan lain sebagainya. Kenapa? Apa persoalannya menurut Pak Gatot? Satu, saya harus bilang TNI itu bego. Oke, karena yang ngomong mantan Panglima TNI atau Panglima TNI 2015-2017, saya nggak koreksi lagi, silakan terus. Karena kalau untuk penegakan hukum, dia bego TNI, nggak bisa. Kan ini kriminal bersenjata. Oke. Itu penegakan hukum kan itu. Iya. Kalau penegakan hukum kita harus ada bukti. Nah loh, padahal ini kill or to be kill. Iya. Dia pakai senjata gitu. Iya. Ini TNI masih ini penegak hukum nih, bersenjata. Iya. Senjata apa? Itu sebetulnya. Nah, inilah yang terjadi sekarang ini, sehingga TNI itu berubah. Iya. Berubah, tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat. Oke. Gitu. Ya akhirnya jadi korban terus. Ya. Gara-gara terminologi KKB itu. KKB itu. Gitu. Nah, sekarang gini aja, Bung Raffi. KKB ini depannya rakyat, bawa tumpeng. Iya. Berani nembak TNI, nggak berani nembak, Bung. Iya. Padahal di belakangnya sudah mereka ini. Iya. Begitu dekat, dia suruh jongkok aja, tinggal nembakin aja. Iya. Terlambat dia menembak, dia nembak dulu. Begitu ada yang nembak, dia bilang kena HAM. Oke. Gitu. Itu. Kemudian komandonya siapa? Komandonya siapa TNI? Kan gitu. Karena kriminal komando paling tinggi kan polisi. Iya. Nah, polisi dalam melaksanakan keputusan-keputusan yang harus dilakukan TNI itu berdasarkan taktis.
Beda sekali di hutan dengan tentunya tidak bisa seorang polisi memberikan perintah keputusan hutan untuk melawan KKB yang ada di hutan itu. Ya, artinya bukan domainnya dia, bukan gitu domain dia. Ya. Nah, ini saya bilang komando kendali ini yang harus diperbaiki gitu. Oke, artinya jangan terlalu risau dengan dunia internasional juga yang memojokkan begitu ya? Ya, seharusnya kan oke lah. Kalau memang itu ya susah sekali sih. Saya juga bingung. Namanya kriminal bersenjata harus kita hadapi adalah harus penegakan hukum kan gitu. Iya. Pelanggaran dia apa? Kalau dia cuma dulu bawa senjata, apakah boleh dia ditembak? Iya. Kan gitu. Apakah dia ada rencana untuk nembak kita saja? Kan bisa begitu. Iya. Enggak. Mesti tafsir gitu. Beda kalau perang kan, walaupun kita ketemu dia lagi duduk-duduk, kita sikat gak ada masalah. Pokoknya ya kalau namanya itu contohnya kan, ini adalah separatis. Iya. Pokoknya ketemu di hutan pakai senjata lagi apa ya kita sergap, kita ambil udah. Iya. Gitu. Jadi nggak ada keraguan-keraguan. Ya kalau separatis kan hukum perang yang berlaku. Hukum perang yang berlaku. Jadi kalau ini hukum pidana yang berlaku. Ini kan refleks. Iya. Pertempuran di itu refleks. Jadi kalau refleks kita itu terganjal dengan pemikiran-pemikiran ya begitu akhirnya. Jadi kita tinggal nunggu aja berapa banyak yang di gugur gitu ya. Digugur di sana gitu. Oke. Intinya misalnya kalau kita mau deploy tentara sebanyak-banyaknya ya terhalang juga. Karena tadi bukan yang ya, sekarang orang bertanya penegakan hukum banyak tentara kan gitu. Iya, bukan leadingnya dia. Iya, kan? gitu.